Jadi dari persamaan fx ini kita bisa menggunakan untuk membuktikan pernyataan yang pertama, di mana dikatakan bahwa nilai dari f-4 ditambah f3 sama dengan min 9. Jadi kita menggunakan persamaan fx. Langkahnya bagaimana? Pertama, kita akan mencari tahu dulu nilai dari f-4. Artinya bagaimana? Kita akan mengganti semua nilai x di sini dengan min 4. Kita mulai dari yang px. Px persamaannya ini, langsung kita ganti saja nilai x dengan min 4. Jadi diperoleh min 4 pangkat 2 ditambah min 4 dikurangi 12. Ini adalah px. Kemudian dikali dengan hx. Karena hx tidak ada persamaannya, maka tetap kita tuliskan dikali h min 4. Selanjutnya ditambah dengan sx atau sisa. Karena sisa di sini ada, maka bisa kita tuliskan ditambah 5x dikurangi 2. X-nya di sini langsung kita ganti dengan min 4. Jadi 5 kali min 4 ditambah 2. Baik, kita hitung satu persatu. Dimulai dari min 4 pangkat 2 itu 16 dikurangi 4 dikurangi 12. Ini miliknya px. Dikali h min 4 kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian 5 dikali min 4 adalah min 20 ditambah 2. Oh maaf, di sini ada kesalahan. Rumusnya sx 2, jadi ini dikurangi. Oke, baik, bisa kita lanjut. Kita hitung 16 dikurangi 4 adalah 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 0 dikali h min 4 ditambah hasil dari min 2 dikurangi 2 adalah min 22. Seperti yang kita ketahui bahwa semua bilangan kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Itu juga berlaku pada perhitungan ini. Jadi 0 dikali h min 4 hasilnya adalah 0. Selanjutnya 0 ditambah min 22, maka hasil akhirnya adalah min 22. Kita simpan terlebih dahulu hasil f min 4 sama dengan min 22. Selanjutnya kita akan mencari tahu nilai dari f3. Kita tuliskan f3. Artinya adalah semua x kita ganti dengan 3. Kita mulai dari yang px, persamaannya adalah ini. X pangkat 2 ditambah X dikurangi 12, kita ganti X-nya dengan 3, sehingga diperoleh 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 12. Selanjutnya kita kali dengan H, X-nya kita ganti 3, kemudian ditambah sisa. Sisanya 5X dikurangi 2, sehingga sisanya 5 dikali 3 dikurangi 2. Kita hitung, 3 dikali 3 adalah 9, ditambah 3 dikurangi 12, dikali H 3 ditambah 5 kali 3 15 dikurangi 2, sehingga selanjutnya diperoleh hasil 9 ditambah 3 12 dikurangi 12, berarti hasilnya adalah 0. Kalikan dengan H3, kemudian di akhir 15 dikurangi 2 hasilnya adalah 13. Sama seperti tadi, semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0, sehingga 0 kali H3 hasilnya 0, ditambah 13, hasil F3 sama dengan 13. Sekarang kita akan menghitung hasil dari F-4 ditambah F3. Kita tahu bahwa F-4 tadi hasilnya adalah min 22. Kemudian ditambah hasil dari F3 adalah 13. Sehingga diperoleh hasil akhir min 22 ditambah 13 adalah min 9. Sehingga benar bahwa nilai dari F-4 ditambah F3 sama dengan min 9. Sehingga kesimpulannya pernyataan pertama adalah benar. Selanjutnya, kita akan membuktikan pernyataan kedua. Dikatakan bahwa sisa pembagian fx oleh x dikurangi 3 adalah 13. Sisa pembagian oleh x dikurangi 3 itu sama dengan mencari nilai f3. Tadi kita sudah menemukan bahwa hasil dari f3 itu sama dengan 13. Artinya apa? Berarti benar bahwa
sisa pembagian fx oleh x dikurangi 3 itu sama dengan 13, sehingga kesimpulannya pernyataan yang kedua bernilai benar. Pernyataan yang ketiga, kita akan mencari tahu sisa pembagian fx oleh x ditambah 4 apakah benar 20. Seperti tadi, kita dapat mencari tahu bahwa sisa pembagian oleh x ditambah 4 itu sama dengan mencari nilai dari f min 4. Kenapa bisa begitu? Jadi patokannya adalah pembaginya ini x ditambah 4. Kita sama dengankan dengan 0. Maka diperoleh nilai x itu sama dengan 4-nya pindah ruas yang awalnya positif menjadi negatif. Sehingga diperoleh x sama dengan min 4. Nah, ini yang akan kita cari nilainya untuk mengetahui atau membuktikan berapa sih sisa pembagian oleh x tambah 4. Sedangkan tadi kita sudah mencari tahu dan menghitung nilai dari f min 4 itu sama dengan min 22. Sedangkan pada soal dikatakan bahwa sisanya adalah 20. Berarti dapat disimpulkan bahwa pernyataan ketiga bernilai salah. Materi kedua yang akan kita bahas adalah aljabar dengan submateri fungsi. Pada soal latihan TK kemarin, ada satu soal yang merupakan pembahasan materi fungsi. Soal pertama, diketahui grafik fungsi dengan persamaan fx sama dengan k kali 2 pangkat x min 2. Grafik tersebut melalui titik 2,3. Nah, kita akan menentukan benar atau salah setiap pernyataan-pernyataan berikut. Oke, untuk penyelesaiannya, pertama yang perlu kita perhatikan adalah persamaan grafik fx sama dengan k kali 2 pangkat x min 2 melalui titik 2,3. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah titik yang dilalui di sini, 2,3. 2 ini merupakan nilai dari x, sedangkan 3 merupakan nilai dari y. Atau y di sini itu sama dengan fx. Nah, setelah kita memperhatikan ini, baru kita akan menyelesaikan pernyataan yang pertama. Kita akan membuktikan apakah nilai k ini sama dengan 2. Kita masukkan persamaan fx k kali 2 pangkat x min 2. Nah, seperti yang diketahui bahwa fx ini sama dengan y, sedangkan y di sini diketahui bahwa nilainya 3, maka kita ganti nilai fx di sini dengan 3. Selanjutnya, k yang akan kita cari, kita tuliskan k, kemudian kali 2 pangkat x. X di sini seperti yang sudah diketahui bahwa nilainya adalah 2, sehingga x kita ganti dengan 2. 2 dikurangi 2. Lalu kita kerjakan k kali 2. Nah, 2 dikurangi 2 di sini sama dengan 0. Kemudian kita lanjut 3 sama dengan k. Nah, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh 3 sama dengan k dikali 1 ialah k. Sehingga dari hasil ini membuktikan bahwa nilai k adalah 3. Sedangkan pada pernyataan nilai k-nya adalah 2. Berarti pernyataan pertama bernilai salah. Selanjutnya kita membahas pernyataan yang kedua. Dikatakan bahwa nilai f4 sama dengan 12. Seperti yang kita ketahui, persamaan fx sama dengan k dikali 2 pangkat x min 2. Tadi kita sudah menemukan nilai k sama dengan 3. Oke, jadi langkahnya kita masukkan persamaan grafiknya fx sama dengan k dikali 2 pangkat x min 2. Nilai f4 artinya 4 ini adalah nilai x, sehingga kita ganti x-nya dengan 4. Kemudian untuk k, karena kita tahu bahwa nilai k sama dengan 3, sehingga k kita ganti dengan 3. Dikali 2 pangkat x kita ganti dengan 4 dikurangi 2. Selanjutnya 3 dikali 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Sehingga diperoleh 3 dikali 2 pangkat 2, 4. Dan hasil akhirnya 3 kali 4 adalah 12. Sehingga di sini hasil akhir f4 sama dengan 12. Terbukti sama dengan pernyataan kedua, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan kedua bernilai benar. Oke, selanjutnya akan membuktikan pernyataan yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa nilai dari f1 dikurangi f3 sama dengan 6. Mari kita buktikan. Langkahnya bagaimana? Sama seperti ketika membuktikan pernyataan kedua, kita masukkan atau kita cari nilai f1 dan juga f3. Boleh satu-satu atau boleh langsung. Di sini saya langsung ya. Jadi yang pertama kita tuliskan f1 dikurangi f3. Artinya apa? Untuk yang f1 kita ganti persamaan ini x-nya dengan 1. Mari kita lanjut.
Jadi persamaan K kali 2 pangkat 1 dikurangi 2. K-nya sama dengan 3 dikali 2 pangkat satunya X-nya kita ganti 1 dikurangi 2. Ini untuk yang F1. Selanjutnya kita masukkan yang F3, artinya adalah K-nya kita ganti 3, X-nya kita ganti 3. Jadi ada 3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 2. Ini untuk persamaan yang F3. Lalu kita hitung satu persatu, dimulai dari yang pangkat. Ada pangkat 3 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2, ini hasilnya adalah min 1. Selanjutnya kita menghitung yang F3. 3 dikali 2 pangkat, hasilnya 3 dikurangi 2 adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya ialah 3 dikali 2 pangkat min 1. Nah, 2 pangkat min 1 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Jadi pangkatnya bisa berubah menjadi positif, tapi bentuknya menjadi pecahan. Selanjutnya kalau yang di sebelah kanan itu 3 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi 3 kali 2. Baik, kita lanjutkan yang sebelah kiri. 3 kali 1 per 2 itu sama saja dengan 3 per 2. Nah, kemudian dikurangi hasil yang 3 kali 2 di sini adalah 6. Jadi kita punya hasil akhir 3 per 2 dikurangi 6. Lalu kita hitung dengan konsep operasi pecahan. Ada 2 dan 6, kita samakan penyebutnya menjadi 6. Kemudian 6 dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 3, 9. Dikurangi 6 kali 6, 36. Sehingga hasilnya ialah negatif 27 per 6. Nah, ini nggak bisa kita bagi. Kalau disederhanakan bisa, hasilnya ialah sama-sama bisa kita bagi 3, yaitu min 9 per 2. Ini hasil akhirnya. Sedangkan pada pernyataan tertulis bahwa hasilnya adalah 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan ini bernilai salah. Sekian pembahasan latihan soal TKA. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Selamat belajar!